Hai guys, perkenalkan nama gue Aji dan di channel Suara Tekadan ini gue membawakan segmen bernama Over the East. Sebenarnya masih in progress sih namanya sih dan gue berharap ada nama lebih baik lagi. Tapi Over the East ini bisa dibilang channel weekly news. Weekly news dimana akan gue membawakan perihal-perihal berita tentang perwibuan, tentang pop culture, tentang anime, game, dan lain-lain. Dan gue akan berusaha seakurat mungkin dan seterbaru mungkin dalam membawakan berita ini. So, kita mulai untuk berita yang akan gue sampaikan pada video ini. Yang pertama, ya adalah berita Nintendo Direct Mini. Yang kalau nggak salah hari Senin, Selasa ya? Selasa ya nggak salah, baru rilis Nintendo Direct Mini untuk Juli 2020. Dan gue akuin gue sendiri juga rada bingung dengan kayak fans-fans yang lain juga, karena mungkin pembawaan dan rilisnya yang rada membingungkan ya. Kenapa dari banyak game-game third party yang mungkin orang-orang tunggu, mungkin orang-orang penasaran apa, malah highlightnya game yang mungkin nggak ada antisipasi dan nggak ada WWE 2K Battleground. Oh, mungkin gue tahu sih ada beberapa fans yang tertarik ini, ada beberapa fans yang benar-benar passionate di SmackDown, di WWE, tapi mungkin untuk announcement-nya yang rada panjang untuk dalam 8 menit itu sekitar 2 menitan, 3 menitan kalau nggak salah, itu gue tahu membuat fans kecewa. Tapi hal menarik adalah Credence of Hyrule ya, dan gue gak nyangka ada DLC-nya. Gue belum pernah main sih, tapi yang gue tahu dari fans dan gue tahu dari internet itu game memang keren banget sih. Dan gue berharap bisa ada waktu untuk nyoba main itu di Nintendo Switch gue. Kembali ke Nintendo Direct Mini, sebenarnya memang dua game yang dalam trailer ini penyelamat sih. Gue akuin emang bener-bener jadi penyelamat Nintendo Direct Mini untuk Juli 2020 ini, yaitu Shin Megami Tensei 5. Akhirnya keluar. Dari tahun 2017 itu pertama kali rilis trailernya dan hingga 3 tahun gak ada berita sama sekali, dan akhirnya gue seneng. Gue sebagai fans dari Shin Megami Tensei series dan Persona series juga gue seneng akhirnya Shin Megami Tensei 5 ada release date-nya meskipun 2021. Itu worldwide. Kalau lu pada gak sabar, Oktober 2020 itu kalau gak salah memang rilis untuk region Jepang. Jadi kalau lu pada yang mungkin nggak sabar nih untuk main game ini dan memang mengerti bahasa Jepang, you can check it out at October 2020. Dan surprise berikutnya selain Shin Megami Tensei 5 adalah Shin Megami Tensei Nocturne. Gue bener-bener kaget ya, sama sekali nggak nyangka ternyata akan ada remake dari Shin Megami Tensei Nocturne. Gue belum pernah main game ini sih, cuma yang dari gue tahu fans-fansnya, dari forum-forum, dari community-communitynya, karena ini best banget. Terutama ada cameo dari Dante Devil May Cry, dan itu kan meme-nya banyak banget sekarang, meme yang featuring Dante from Devil May Cry, itu dari meme-nya Shin Megami Tensei Nocturne. Tapi yang dari gue lihat sih kayaknya nggak akan ada Dante ya, malah ada karakter lain. Nah, ini akan menjadi pembahasan menarik sih kalau jika ada berita selanjutnya. Oke, itulah Nintendo Direct Mini, dan ya gue cuma bilang it's okay. Shin Megami Tensei 5 dan Shin Megami Tensei Nocturne reveal trailer itu benar-benar ngebantu sih. Kalau nggak ada dua itu, ya ini hancur Nintendo Direct Mini Juli 2020. Oke, berita selanjutnya yang akan gue bawa ialah Aggretsuko Season 3 yang gue bener-bener gak expect sih, dan mungkin lebih kayak kaget dan seneng banget ada Season 3. Ini anime bener-bener buat gue best sih Season 1 Season 2. Apalagi lu kalau orang-orang tipe yang budak korporat, pekerja dalam berbagai kuda, lu nonton itu bakal ketawa-ketawa plus lebih miris sih ngelihat nasibnya. Duh, nasib gue kok mirip kayak Retsuko semacamnya. Dan gue akan rekomendasi season 1 season 2 ini ke lu pada, terutama lu pada yang udah kerja, ngerti kerasnya kerja seperti apa, ngerti keras sebagai budak korporat seperti apa. Gue benar-benar rekomen. Dan juga Aggretsuko season 3
Ini akan tayang di tanggal 27 Agustus 2020 di Netflix. Jadi jangan lupa tanggal itu. Berikutnya berita di Netflix juga, itu salah satu underrated series ya, underrated game franchise buat gua ialah Dragon's Dogma Netflix. Ini sebenarnya beritanya udah dari awal tahun kayak, kalau gua nggak salah sih awal tahun kalau nggak salah. Udah ada berita tentang apa? Oh ini bakal ada di Netflix animenya. Dan gue bener-bener seneng banget sih, karena buat gue Dragon's Dogma itu kayak seri yang orang nggak tahu, orang jarang main, karena gue akuin memang mekaniknya masih kaku, jengki semacamnya, terlalu old school. Tapi kalau lu bisa bener-bener adaptasi dengan sistem mekaniknya dan lu bener-bener fokus ke combat sama gameplaynya, itu buat gue adalah the best action RPG gameplay I've ever been played. Lu lawan bosnya itu bener-bener ngerasa bener-bener lawan boss, lawan monster. Jadi lu main deh. Dan Dragon's Dogma sendiri untuk animenya akan tayang di Netflix pada tanggal 17 September 2020. Jangan lupa juga lihat anime itu, dan gue bener-bener rekomendasi untuk orang-orang main gamenya. Oke, untuk berita terakhir yang gue bawa adalah tentang Genshin Impact. Akhirnya ada info baru dari official Facebook page-nya. Dan ternyata Genshin Impact nggak hanya ada di Nintendo Switch ya. Itu gue sendiri nggak tahu apakah fix atau tidak akan ada di Nintendo Switch. Tapi mulai dari infonya, Genshin Impact juga akan ada di PC, Android, dan iOS. Sekitar sebelum bulan Oktober tahun ini. Genshin Impact sendiri sebenarnya menarik sih. Gue sebagai pemain Honkai Impact juga sebenarnya menarik sih untuk melihat game ini kayak hasilnya seperti apa. Meskipun gue tahu banyak fans yang marah-marah, oh ini kok niru Legend of Zelda Breath of the Wild secara gameplay, secara visual semacamnya. Tapi menurut gue gak terlalu niru banget sih. Ya identik, gue akuin identik, tapi punya khas tersendiri atas gameplay sama mekanisnya. So, gue juga tertarik untuk main Genshin Impact karena gue juga suka main Honkai Impact. Jadi gue akan menunggu rilis atas Genshin Impact ini. So, dari situ dulu sih pembawaan berita untuk di video ini. Dan gue berharap banget bisa improve dan pembawaan ini. Gue berharap bisa ada feedback dari lu pada atas video ini, atas konten ini, dan berharap bisa untuk memperbaiki ke depannya dan improve lebih better dalam membuat konten ini. Oke, ini gue Aji, gue sign off dari Over the East. See ya!